Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, aku ucapin selamat datang. Oke baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kartosuwiryo yang merupakan salah seorang tokoh pendiri Darul Islam Indonesia yang mempunyai cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang DII, TII. Nah, tokoh ini itu berakhir tragis dengan dieksekusi mati oleh pemerintahan Soekarno. Untuk itu kita bahas Kartosuwiryo. Untuk teman-teman mau subscribe, bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Teman-teman, Kartosuwiryo memiliki nama lengkap yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia merupakan salah seorang yang dikenal sebagai pendiri Gerakan Darul Islam Indonesia atau DII. DII sendiri itu berlangsung dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962. Kartosuwiryo lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1905 di Blora, Jawa Tengah, dari seorang ayah yang berprofesi sebagai mantri. Pada usia 8 tahun, Kartosuwiryo itu diterima di sekolah kelas 2 khusus pribumi yang ada pada zaman Hindia Belanda. 4 tahun kemudian dia diterima di sekolah khusus orang-orang Eropa yang ada di Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro inilah Kartosuwiryo itu bertemu dengan salah seorang tokoh Islam dari kalangan Muhammadiyah yang bernama Notodiharjo, yang kemudian nantinya Notodiharjo ini akan menjadi guru dari Kartosuwiryo. Nah, pemikiran dari Notodiharjo ini yang kemudian akan mempengaruhi sikap Kartosuwiryo dalam menanggapi atau merespon nilai-nilai Islam atau ajaran-ajaran Islam. Pada tahun 1923, setelah lulus dari sekolah dasar Eropa atau khusus orang-orang Eropa ini, Kartosuwiryo kemudian melanjutkan jenjang perguruan tingginya di Netherlands Indisch Arden School. Dia kemudian mengambil jurusan kedokteran. Pada masa inilah ia kemudian mengenal dan bergabung dengan organisasi syarikat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Kartosuwiryo kemudian menjadi murid sekaligus sekretaris dari Cokro Aminoto ini. Cokro Aminoto sebagai guru tentunya mempunyai pengaruh yang besar kepada Kartosuwiryo. Pengaruh ini itu sangat besar dalam ranah politik dan juga pemikiran-pemikiran politik. Dan tidak heran, Kartosuwiryo pada saat itu mulai tertarik dengan konsep pemikiran-pemikiran politik yang ada atau berkembang di zaman itu. Kartosuwiryo kemudian dikeluarkan dari sekolahnya yaitu Netherlands Indisch Arden School pada tahun 1927. Kartosuwiryo dianggap menjadi aktivis politik dan memiliki buku pemikiran-pemikiran komunis. Kartosuwiryo juga pernah bekerja sebagai pimpinan koran harian Fajar Asia. Dia juga pernah menjabat sebagai sekjen atau sekretaris jenderal di Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, dari sinilah Kartosuwiryo memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam atau Daulah Islamiyah. Karena Kartosuwiryo bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia, di tempat inilah kemudian dia bertemu dengan Umi Kalsum yang nantinya akan menjadi istrinya. Nah, Umi Kalsum ini sendiri itu merupakan anak dari seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia yang ada di Malangbong. Setelah itu, Kartosuwiryo pun keluar dari Partai Serikat Islam Indonesia dan kemudian mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia atau yang disingkat KPK PSII. Karena Partai Serikat Islam Indonesia merupakan organisasi atau partai yang didirikan di luar daripada lembaga pemerintahan Belanda, Kartosuwiryo kemudian berpikir bagaimana caranya untuk melakukan politik hijrah tanpa mengenal kompromi. Nama Kartosuwiryo mendapat perhatian besar di kalangan aktivis pergerakan dengan konsep hijrah yang diusungnya pada Kongres PSII pada tahun 1936. Kartosuwiryo juga mendirikan sebuah faksi yang disebut Sufah Institute. Dan sampailah pada tahun 1949 yang dimana Kartosuwiryo itu mendirikan Darul Islam atau DII
yang dimana dia mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia dengan penerapan hukum syariat Islam sebagai hukum konstitusionalnya. Nah, terkait dengan pembahasan tentang DII atau TII, itu teman-teman bisa cek pada video kita yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan di sana kita juga membahas tentang sejarah berdirinya DII dan TII dan juga proses pemberontakan mereka terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu. Lantas bagaimana akhir dari Kartosoewirjo yang merupakan tokoh pendiri Darul Islam? Nah, pada saat itu kekecewaannya terhadap pemerintahan pusat itu membulatkan tekad Kartosoewirjo untuk mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia yang kemudian dia proklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Terdapat beberapa daerah yang menyatakan diri menjadi bagian dari NII ini, terutama ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh. Pemerintahan Indonesia pada saat itu kemudian melakukan operasi penangkapan terhadap Kartosoewirjo ini karena dianggap telah meresahkan dan mengganggu kedaulatan negara. Pemberontakan Kartosoewirjo itu berakhir ketika penangkapannya dan setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Setelah penangkapannya, Kartosoewirjo pun dijatuhi hukuman mati. Kartosoewirjo juga pernah melayangkan gerasi kepada pemerintahan Soekarno. Namun pemerintah Soekarno atau Presiden Soekarno sendiri itu menolak gerasinya. Setelah itu Kartosoewirjo itu dipertemukan dengan keluarganya di saat-saat terakhir dia sebelum dieksekusi mati. Kartosoewirjo ini menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anaknya yang meminta maaf, kemudian melakukan sholat tobat, dan dia pun dieksekusi pada tanggal 5 September tahun 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Bertemulah Leda Suwanda dengan Pak Kartosoewirjo karena mantan pejuang, beliau juga mantan tokoh Indonesia juga Pak Kartosoewirjo mantan tokoh juga. Nah, Leda Suwanda sebagai orang Sunda yang tahu etika ketimuran, akhirnya beliau memberikan uluk salam, mengucapkan salam kepada Pak Kartosoewirjo dan memeluknya. Dan itulah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang merupakan seorang tokoh pendiri Darul Islam dan bercita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ia punya latar belakang yang sangat menarik karena dia juga sama-sama dengan Soekarno belajar di Cokro Aminoto begitu. Namun ia berakhir berbeda dengan Soekarno. Dia berakhir sebagai seseorang yang dieksekusi mati karena dianggap ingin menghancurkan kedaulatan negara dengan menggantikan kedaulatan negara itu dengan negara Islam. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas kali ini tentang Kartosoewirjo yang merupakan tokoh pendiri Darul Islam Indonesia dan masa akhirnya atau detik-detik terakhirnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku Salman, bye.